Hai guys, balik lagi sama gue Miguel si muka datar dari Bentuk Cinta. Bulan ini bulan gue banget, bulan cinta. Dan hari ini gue lagi pelayanan di gereja, tim backstage. Ada teman gue juga. Dan hari ini gue bakal syuting buat Eko, bicara cinta. Tapi dikit aja ya. Dan buat kalian yang udah nanya-nanya kemarin, pasti semuanya bakal dijawab. Kayak gue juga, gue udah nanya banyak banget. Gue berharap semuanya bakal dijawab sesuai harapan gue. Dan buat kalian, tunggu ya. So, stay tune. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
Well, hello guys, happy weekend. Welcome back to our online service. Apa kabar teman-teman Eco Generation? Happy Valentine's Day juga by the way. Dan buat teman-teman yang udah punya pacar, happy bucin-bucinan. Tapi juga yang masih single, that's okay, you know, lebih baik single daripada kalian jatuh cinta sama orang yang salah. Kenneth 2021, ya kan, quotes-nya udah lama gak keluar nih. Keluar di hari Valentine's Day karena hari ini spesial. Dan spesial banget karena kita punya Kosyam Suriko. Dia ini adalah seorang pelayan Tuhan di gereja kita. Dia juga adalah seorang pebisnis dan juga seorang wedding planner guys. Dia juga pelayanannya ini kalau di gereja kita itu adalah bagian BPN atau bimbingan pranikah. Gue yang lagi dalam masa-masa persiapan pernikahan. Haha, ditunggu aja tanggal mainnya. Masih rahasia tapi. Kosyam juga adalah salah satu mentor gua dan bersyukur punya Kosyam di gereja kita. Kita sambut aja guys, Kosyam Suriko. Halo Kenneth, halo. Dan dia akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga ada anak-anak Eco Generation yang akan menemani kita semua. And hopefully they can relate to you guys sebagai perwakilan daripada anak-anak youth. Dan ada Levina Olivia. Hai guys. Kelas 12 di Santo Leo, teman-teman yang di Santo Leo pasti teman-teman pernah lihat dia. Ada juga Natania Rahel. Hai. Atau yang disebut Nara, dia suka dipanggil Nara guys. Kelas 12 di Mutiara Bangsa. And that's us guys. And hopefully this night, hari ini akan memberkati teman-teman semuanya. Dan sebelum itu, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang cinta, Eco Music, LOVE buat teman-teman semuanya. Haleluya. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was meant for me and you. Woohoo, love was made for you and me. Tapi pastinya bukan gue dan kalian semua karena gue udah mau married ya guys. Dan I'm taken by the way. So, kita masuk ke dalam sesi 1. Lev, Rahel. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih cinta menurut kalian di anak-anak seumuran kalian? Di anak-anak SMA, SMP. Kayak menurut kalian cinta itu apa sih? Levina dulu mungkin. Gue, atau Oh, Anda boleh. dari gue. Bebas kali. aja, pokoknya ini acara kita semua. Kalau dari gue, cinta itu complicate. Gimana complicate-nya gimana? Susah dijelaskan. Banyak maknanya, banyak definisinya. Benar-benar. Salah satunya apa? Contohnya dong. Karena susah dijelasin, jadinya udah nggak bisa dijelasin kan? Benar sih. Iya, ya udah. Iya. Kalau Levina, Gue ya? iya, Berat juga pertanyaannya. berat juga ya. Berat. Cinta itu berat, kata Dilan emang. Rindu yang berat. Oh, rindu yang berat, salah gue. Apa ya? Gue gak tahu kalau harus didefinisin kata-kata tuh kayak Benar, gimana. benar. Karena setuju banget sih, yang tadi Rahel bilang cinta itu complicated dan gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Tapi kalau bisa dijelasin dengan kata-kata, kalau menurut gue, cinta itu adalah pengorbanan sih. Tapi mungkin Kosyam punya pendapat yang lain nih guys. Kita akan denger nih ya, Kosyam, definisi cinta menurut Kokoh. Dan untuk kita semua, anak-anak muda. Oke, shalom ya teman-teman di Eco Generation. Tentu saja hari ini bukan karena saya paling pakar ya dan paling berhikmat. Paling tua tapi iya kok. Iya, paling tua mungkin ya. Sorry ya kok. Karena banyak orang yang memang gagal dalam mendefinisikan cinta. Ya, kalau kita belajar dari firman Tuhan, Daud pun yang mencintai Tuhan,
Kalau kita baca di Mazmur 119 ya, itu ayat yang ke 159, itu dikatakan, lihatlah betapa aku mencintai titah-titahmu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setianya. Jadi Daud yang bilang mencintai titah-titah Tuhan saja, akhirnya Daud masih bisa jatuh ya. Waktu dia jalan-jalan di soto istana, lalu dia lihat ada Batsheba ya sedang mandi, tidak pakai baju tentunya ya. Lalu dia jatuh ke dalam dosa karena dia menyuruh memanggil Batsheba, dia tidur dengannya, lalu Batsheba hamil. Akhirnya dia menyuruh suaminya Uria untuk berperang dan meninggal supaya dia bisa menikahi Batsheba ya. Jadi seorang Daud pun gagal mendefinisikan cinta. Salomo yang kita kenal dengan begitu berhikmat, sampai dia menuliskan begitu banyak kidung-kidung agung ya, rayuan-rayuan yang baik sekali harusnya untuk suami istri bisa jalankan. Dia pun pada akhir hidupnya juga salah mendefinisikan cinta. Jadi jangan sampai apa yang mungkin kalau saya berpendapat atau menyampaikan sesuatu bukan karena saya lebih pakar, karena mereka pun gagal mendefinisikan cinta. Tapi kalau boleh saya berpendapat bahwa cinta adalah sesuatu yang sebenarnya baru bisa kita buktikan ketika kita menikah. Nah ini anak-anak Eco Generation yang mungkin banyak mungkin yang tidak sepaham karena belum mengerti ya, bahwa kalau belum menikah itu belum cinta ya. Jadi kalau belum menikah itu baru pengen ya. Pengen disayang, pengen dikasihi, pengen diperhatikan, pengen punya pacar ya kan, pengen ada yang nemenin, pengen ada yang dengerin cerita, semua pengen. Kenneth pun mau nikah juga kan pengen punya istri ya kan, pengen ini, pengen itu ya Kenneth ya, pengen hidup lebih mapan dengan ada istri, ada penolong, pengen dimengerti, pengen punya anak ya. Jadi semua karena baru kepengen. Jadi nanti cintanya kapan? Nanti cintanya waktu sudah nikah. Wah, gitu kira-kira. Ini gue juga belajar di BPN nih guys. Tapi mungkin teman-teman jangan pressure dulu nih. Wah, gue masih pacaran gak jelas. It's okay, it's okay. Namanya belajar guys, and belajar itu sakit. That's okay. So, definisi cinta gitu. Jadi seseorang mungkin memang berarti artinya sesuatu yang memang kompleks ya. Cinta itu. Cinta itu sesuatu yang perlu dibuktikan ya. Jadi cinta bukan sekedar kata, dan kalau kita search di Alkitab ya, cinta di Perjanjian Lama itu orang-orang yang menuliskan cinta itu semuanya akhirnya gagal. Salah duanya tadi Daud dan Salomo ya, menuliskan begitu banyak cinta. Tapi Tuhan waktu datang dan mengajarkan kepada kita, dia tidak mengajarkan cinta. Dia mengajarkannya belas kasihan, belas kasih. Jadi Tuhan gak pernah mengajarkan cinta, jadi dia mengajarkannya belas kasih. Dan malah kalau saya kutip ya, waktu saya ada catat nih ya. Di Yohanes 12 ayat yang ke-23 sampai 25, tetapi Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi di sini satu-satunya, kalau kita dalam bahasa Indonesia, satu-satunya Tuhan Yesus berkata soal cinta hanya di sini. Ya, jadi siapa yang mencintai nyawanya, karena Tuhan Yesus tahu bahwa cinta itu begitu eros mungkin ya kalau pendapat saya ya. Dia mencintai nyawanya. Tapi kalimat selanjutnya adalah dia akan kehilangan nyawanya. Jadi apa yang engkau cintai, apalagi dengan secara paksa, engkau kebanyakan akan kehilangannya. Salah satunya adalah nyawa kita. Tapi kalau aku mau nanya deh, aku mungkin mewakili teman-teman yang udah isi pertanyaan. Kenapa seakan-akan tuh kita apalagi anak muda gitu ya, butuh yang namanya cinta? Padahal tadi cinta adalah sesuatu yang sulit kayaknya yang Kosyan udah jelasin gitu ya. Karena gini ya, kita belajar cinta itu belajar kasih yang anak muda suka ngomong cinta ya.
harusnya bukan cinta tapi kasih ya. Kita Suka belajar kali, Ko. kasih Suka. itu, iya, kita belajar kasih itu biasanya dari keluarga. Karena kasih itu kita belajar tidak utuh di dalam keluarga, sehingga kita salah merefleksikan kasih yang tumbuh di usia pubertas. Ya, kalau teman-teman nanti, saya ada channel YouTube, teman-teman bisa belajar 4 seri ya di Inspire Indonesia, itu saya sudah ngomong soal pacaran di fase pubertas. Nah itu teman-teman akan jelas tuh kenapa kok orang-orang butuh cinta ya. Tapi singkatnya begini, ketika kasih itu kita belajar nggak utuh, maka kita akan hanya kasih itu ada 4 ya. Kasih itu ada kasih agape kepada Tuhan, kasih philea terhadap sesama, kasih storge itu hubungan orang tua, anak dan saudara, dan kasih eros. Ya itu fisik ya, jatuh cinta itu kasihnya eros. Nah karena kita nggak belajar lengkap 4 kasih itu, kita nggak belajar itu, kita nggak diajar itu di dalam keluarga, sehingga yang kita ada di dalam hati kita waktu kita tertarik kepada lawan jenis di masa pubertas, yang keluar hanya eros. Gitu. Jadi seakan-akan kayaknya, tapi kan aku butuh cinta, betul, memang butuh cinta, tapi bukan pacaran. Gitu. Jadi karena bayangan perspektif kasih itu nggak jelas, maka anak muda lebih berpikir bahwa kalau saya suka, kalau waktu pubertas itu secara kognitif, pemikiran saya jadi lebih kognitif, saya jadi suka seseorang. Nah berarti saya harus pacaran. Nah ini yang salah. Oke. Gitu. Berarti kalau cinta di usia-usia anak-anak muda gitu ya, itu masih benar-benar kayak cintanya berdasarkan pengen aja, nafsu aja. Padahal seharusnya kasih orang tua kepada kita ataupun kasih kita kepada sesama lah yang sebenarnya melengkapi diri kita juga gitu sebenarnya. Kosyam, menurut Kosyam? Ya kita ini butuh kasih ya. Yang paling pertama kasih itu mesti kita dapat dari Tuhan dulu. Khususnya teman-teman kita yang kita orang-orang Kristen, kita tahu bahwa kasih kita itu yang pertama kita harus rasakan dari Tuhan Yesus dulu. Kalau kasih Tuhan Yesus itu penuh terhadap diri kita, harusnya kita udah gak butuh kasih yang lain. Walaupun misalnya orang tua kita gak sayang kita ya, orang-orang di sekitar kita gak sayang kita. Tapi kalau kasih Yesus itu cukup seperti gelas ya, kasih Yesus itu penuh atas diri kita sebenarnya gak perlu kasih yang lain. Tapi karena kasih kita itu kosong, makanya kita perlu kasih yang lain. Wow. So, bener banget sih, gue sampai speechless guys. Karena that's the truth. Dan memang truth is hurts guys. By the way, next week gue akan khotbah tentang itu. Tapi that's not the point today. So kalau misalnya kalau gitu, orang udah terlanjur nafsu. And then, you know, mungkin mereka telah jatuh ke dalam hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Apa yang bisa kok Syam kasih advice kepada mereka? Oke, mungkin saya ada catatan sedikit ya, saya kasih tahu teman-teman nih ya. Kenapa waktu pas di usia pubertas orang itu cenderung mau berpacaran, atau yang tadi kata Levina bilang kita kan butuh cinta gitu ya, seakan-akan kayaknya kita betul butuh cinta tapi kan nggak harus pacaran. Nah tapi kenapa kok orang bisa terasa butuh cinta? Kita ini di pria dan wanita ini punya beberapa hormon ya. Ada hormon yang namanya norepinephrine ya. Ini yang kalau konsentrasi tinggi orang biasanya bilangnya adrenalin. Nah, adrenalin ini, hormon ini dilepaskan otak saat jatuh cinta. Jadi waktu saat kasih eros itu timbul di dalam pikiran anak muda, lalu dia mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Nah, ini hormon ini muncul, adrenalin ini muncul. Jadi waktu pas jatuh cinta. Nah, masalahnya kebutuhan hormon ini semakin meningkat. Jadi waktu dia lihat dia tertarik, dia butuh dorongan lagi untuk lebih meningkat. Nah, makanya dia pengen pacaran. Nah, waktu pacaran bagaimana cara meningkatnya lagi? Yang wanita menunggu untuk disentuh. Aduh, mau ketemu nih. Nanti kalau saat dia pegang tangan saya, adrenalin saya bisa naik. Ya, itu efeknya tangan mulai basah, ya, dengkul mulai lemes gitu ya. Nah, itu efek-efek ya, efek-efek dari. Nah, jadi
hormon-hormon itulah yang harusnya masih banyak lagi, kayaknya terlalu panjang ya. Ada 6 hormon yang ada, nanti teman-teman bisa searching ya. Nanti hormon-hormon inilah yang membahayakan kita kalau kita terjerumus dalam hubungan pacaran, gitu sih. Ya, jadi jangan sampai kita berpacaran di usia masa pubertas. Gitu. Kalau gitu batasannya apa? Batasan untuk berpacaran kapan mungkin. boleh menikah? Kapan boleh pacaran ya? Ya. Kapan boleh pacaran adalah kapan ketika kita sudah bisa berpikir kapan kita mau nikah. Waduh, berat nih kok. Jadi kalau belum berpikir kapan mau nikah, jangan pikir pacaran dulu. Kenapa? Karena kita mau sampai kapan mau pacaran? Ya, Saya pacaran 7 tahun. Ya, saya pacaran 7 tahun dan bayangkan orang yang pacaran 7 tahun itu sudah habis-habisan, dekat sekali. Dan kami pacaran juga habis-habisan ya. Nikah juga habis-habisan. 2 tahun pacaran 7 tahun kiranya aman mengenal, tapi setelah menikah 2 tahun kami mau cerai. Ya, buat apa pacaran 7 tahun kalau 2 tahun akhirnya menikah cuma mau cerai, ya kan? Nah, inilah yang bahayanya pacaran di usia pubertas. Padahal saya pacaran dengan istri saya, dengan Ci Elisa tuh waktu saya usia 18 tahun udah mau lulus SMA ya. Jadi Ci Elisa kelas 2 umur 17 udah cukup kata orang untuk pacaran, tapi ternyata tidak ya, ternyata tidak. Dan kami mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan lah di dalam Tuhan. Wow. Jadi nggak ada umur yang pasti ya? Maksudnya kalau 17 tahun teman-teman mau pacaran dan sudah tahu 20 tahun akan menikah, boleh aja. Oke. Boleh aja. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya itu tinggal difikirkan aja. Jadi kapan mau pacaran ya di saat kita sudah berpikir kapan kita mau nikah. Karena hubungan yang sebenarnya dalam berpacaran adalah sebenarnya di Alkitab nggak ada pacaran, adanya pertunangan. Pertunangan itu adalah persiapan untuk menuju ke pernikahan. Nah, kalau tujuan kita berhubungan dengan lawan jenis untuk ke pernikahan, maka berbeda dengan pacaran. Karena pacaran selalu tidak pernah punya tujuan selain kasih eros itu dilampiaskan. Wow. Guys, pasti kalian juga belajar banyak banget kan? Gila. Saya tambahin sedikit gini ya. Kenapa orang harus pacaran? Kalau bisa bersahabat, kenapa harus pacaran? Karena kalau hanya sekedar untuk membangun dan untuk mendukung, untuk menasehati, kenapa harus pacaran? Karena di pacaran itu harus pegangan tangan. Kalau setrumannya udah nggak nyetrum lagi harus rangkulan. Kalau rangkulan udah nggak nyetrum lagi harus pelokan. Kalau cium kening sudah nggak nyetrum lagi harus cium bibir. Kalau cium bibir sudah nggak nyetrum lagi harus apa lagi? Jadi kalau tujuannya hanya untuk membangun dan supaya membuat kita dewasa, kenapa harus pacaran? Kita harus punya 1001 sahabat. Dan ketika kita mau nikah, kita tinggal pilih 1 di antara 1001 untuk menjadi pasangan kita seumur hidup. Wow. Gimana? Anda diem aja deh tadi. Karena speechless ya. Kayak bagus banget ya. Wow. Right. Wow. Gue tadi sampai lupa mau ngomong apa karena gue ngomong sama lu, Rahel. Maaf ya. No, that's okay. Wow, so kita udah belajar banyak banget guys di sesi 1 ini. Dan memang cinta itu sakit ya guys. Dan memang lebih baik kita bersakit-sakit dahulu daripada nantinya kita menuju ke sesuatu yang salah. Dan mendingan kita bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Karena memang cinta itu adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, kata Levina. Dan cinta itu memang harus butuh pengorbanan. Dan cinta ini membunuhku, kata Drian The Massive. Eko Wisik, come on, cinta ini membunuhku. Dan kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku.
ini membunuhku. Hey, kita Jemimah challenge dulu yuk. Cinta ini membunuhku. Coba. Keyboard aja mungkin, keyboard. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Iya, boleh lah ya. Dan gue penasaran sama suaranya Rahel. Lu dancer, pastinya bisa nyanyi juga harusnya. Gak bisa. Bisa. Gak bisa. Gue yakin lo bisa. Coba ya. Gak ada yang gak bisa Rahel di dunia Oke, ini. Ya. Coba ya. Musik. Ya. Kau dengan sikapmu. Jangan. Oke, lebih baik daripada kita semuanya sakit kuping gitu ya. Iya. Tapi gak apa-apa, at least you try. Levina mau coba? Oke, makasih. Gue menyelamatkan lo, oke? So, sesi 2 guys, cinta ini membunuhku. Dan pastinya tadinya sesi pertama udah dalam banget ya. Dan sesi keduanya pastinya cinta ini membunuhku. Dan, Coach Syam punya satu perumpamaan tentang pisau dan berhubungan dengan cinta. Karena cinta ini membunuh kita, Coach Syam. Oke, Coach Syam mau share? Ya, tadi kan ya ada kata-kata yang bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau sebenarnya sekarang kalau kita nggak pacaran justru kita tidak bersakit-sakit. Aduh, benar juga sih. Yang bikin sakit itu karena kita pacaran. Benar. Ya, saya bawa cinta itu minimal harus seperti pisau kecil begini ya teman-teman ya. Saya bawa pisau nih teman-teman ya. Waduh. Cinta itu minimal harus seperti pisau kecil ini. Dan pisau itu nggak boleh, cinta itu nggak boleh terbuka seperti ini. Dia harus seperti pisau kecil yang ada sarungnya ya. Nah, sarung ini adalah hubungan pernikahan. Jadi cinta itu harus ada di dalam hubungan pernikahan, di dalam hubungan keluarga. Cinta ini ada di tengah-tengah keluarga antara orang tua dan anak, anak kepada orang tua, kepada saudara kandung. Nah, kepada orang lain itu dia tidak perlu mencintai, hanya cukup mengasihi aja. Jadi mengasihi, kalau orang mengasihi kan pasti mencintai. Tapi kalau orang mencintai pasti mengasihi. Tapi kalau orang mengasihi kan tidak perlu mencintai. Ya saya mengasihi kamu gitu ya. Saya punya istri, saya mencintai istri saya. Tapi apakah boleh saya mengasihi wanita lain ya? Karena dia kesian ya, saya mengasihi boleh. Tapi kalau saya bilang saya mencintai kamu itu jadi nggak boleh. Ya, jadi mengasihi tidak perlu sampai mencintai. Nah, salahnya anak-anak muda waktu dia mengasihi seseorang dia maunya mencintai, itu yang salah. Nah, Ken, kalau anak muda pacaran itu sama seperti orang yang memaksakan memberikan cintanya itu kepada orang lain. Jadi saya mencintai kamu, berarti kamu harus menerima cinta saya. Kamu mau menerima cinta saya, berarti kamu menerima cinta saya dalam kondisi yang tidak tertutup. Karena kan kita belum nikah nih, kalau kamu wanita ya, kita belum nikah. Apakah kamu mau mencintai saya sama seperti kamu menerima bahwa saya dengan cara saya mencintai kamu ya seperti ini, maka kamu pasti akan terluka. Nah, dengan kamu mau juga mencintai saya, maka kamu juga sedang memegang pisau yang sedang tidak tersarung. Dan coba bayangkan dua orang yang memegang pisau yang tidak tersarung dan saling mencintai pasti akan terluka. Gitu. Jadi cinta itu simple ya teman-teman ya. Seperti pisau yang kecil, dia nyaman dibawa, dikantongin kemana-mana dia bisa dibawa. Cinta diperlukan ya, cinta diperlukan untuk mengasihi. Tapi kalau cinta itu dipakai untuk pacaran, maka pasti akan melukai. Kira-kira begitu kan. Nah kok, kalau kita bicara tentang toxic relationship, kenapa banyak gitu orang yang kayak dia udah sadar dia tuh lagi di dalam toxic relationship gitu, tapi dia masih bertahan. Dan itu sakit. Iya. Karena dia sama seperti kayak gini ya. Saya pernah datang ke satu toko mau lihat jaket, saya mau banget jaket itu. Tapi karena saya lihat jaket itu terlalu mahal, saya nggak beli, saya pulang. Tapi setelah saya pulang, saya berhari-hari saya mikirin jaket itu.
saya ngomong sama istri saya pengen jaket itu. Dan satu malam saya ngomong lagi dan itu udah terlalu malam. Dan istri saya akhirnya bilang daripada kamu kepikiran terus, ya udah yuk kita beli. Akhirnya saya datang ke toko itu dan saya beli. Gitu. Jadi cinta itu sama seperti kayak gitu aja. Mau menginginkan sesuatu, memikirkan sesuatu, seakan-akan kita butuh. Padahal kita nggak butuh. Nah suatu hari kalau ternyata jaket itu tidak nyaman, buat apa saya terus pakai jaket itu? Harusnya kan saya tinggal lepaskan supaya tidak mengganggu kenyamanan saya. Harusnya kan cinta juga seperti itu ya. Kalau mungkin sebelum hari ini teman-teman nggak sadar dan sudah terjebak di dalam sebuah hubungan yang namanya pacaran, percintaan, segeralah lepas seperti jaket itu. Kalau nggak nyaman ya lepas aja. Biarpun teman-teman merasa nyaman pun harus lepas setelah hari ini ya. Karena pacaran itu pasti akan menyakitimu. Tidak ada orang yang pacaran dan tidak tersakiti. Coba tanya sama siapapun juga. Nggak ada orang yang pacaran dan tidak tersakiti. Tidak ada. Wow. Terus kok, gimana sih cara kita move on dari toxic relationship itu? Oke, bagaimana cara kita move on? Kita mesti punya tujuan hidup sih. Ya. Tujuan hidup kita itu apa? Nah memang inilah gunanya orang tua mendampingi anaknya dalam menginformasikan, memberitahu gambaran kasih secara utuh. Orang tua harus memberikan tujuan hidup dari seorang anak, karena kalau tidak tujuan hidupnya adalah terpengaruh sama gaya hidup lingkungannya. Teman-temannya pacaran dia ikut pacaran, teman-temannya nanti main game dia ikut main game. Jadi masalah problem. Jadi teman-teman jangan melihat pacaran ini, cinta ini adalah satu-satunya masalah dalam pergaulan anak muda yang masalah sekali. Enggak, banyak ya. Game juga bisa membuat anak-anak muda terjerumus ya, menghabiskan uang orang tuanya gitu ya, menghabiskan waktu, tujuan hidupnya pudar. Nah, salah satunya seperti pacaran ini. Nah, bagaimana cara move on? Mesti punya tujuan hidup lain. Nah, hari ini saya mengajak untuk teman-teman Eco Generation, mari kita miliki tujuan hidup yang benar, bahwa tujuan hidup kita bukan untuk pacaran. Tujuan hidup kita adalah mencari apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, dan kita menjadi keturunan ilahi yang mencapai destiny itu buat hidup kita. Nggak peduli urusan orang tuamu tidak mengasihimu, nggak peduli engkau dari keluarga yang broken home, tetap kita punya tujuan yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita untuk kita capai. Jadi setelah hari ini, mari kita berhenti untuk berpikir bahwa kalau nggak pacaran nggak keren, kalau nggak punya pacar udah nggak keren, udah nggak mengikuti zaman, nggak kayak gitu ya. Justru kalau engkau tidak mencapai destiny Tuhan, engkau nggak keren. True. Jadi mindsetnya yang harus diubah guys. Bagaimana kita memiliki tujuan Allah dalam kehidupan ini. Dan gue sering bilang banget kalau kita punya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, we are easy to say no for the things that God hasn't made for us. Kita akan sangat gampang untuk bilang tidak kepada hal-hal yang Tuhan tidak rancangkan buat kita. Karena kita tahu tujuan Tuhan atas kehidupan kita. And that's it for session 2 guys. Thank you so much Kosam. Dan kita akan masuk ke dalam sesi ketiga. Dan kita akan mulai belajar perbedaan daripada cinta. Karena cinta itu juga banyak perbedaannya ya. Apalagi beda agama nih. Anak-anak sering banget nih cinta beda agama. Peri cintaku, Eco Music, come on guys. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. Mungkin teman-teman udah mulai galau nih, makin hot aja pembicaraan kita. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Rahel, lu punya pertanyaan apa tentang perbedaan cinta? Jadi gini kok, kalau kita pacaran beda iman dan pasangan kita janjiin nih mau jadi orang yang seiman dengan kita. Kita harus apa nih? Oh ada janjinya tuh, biar seiman. Iya. Jadi semua orang kalau ada maunya pasti dia banyak janji.
Iya, ya. iya. Termasuk salah satunya adalah mengikuti mau pindah agama. Itu pasti ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh atau terbuai sama janjinya gitu. Iya benar. Jadi kita harus, intinya kalau teman-teman ngerti bahwa kalau di usia pubertas belum punya rencana untuk nikah, saya nggak akan pacaran, maka sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak ditanya sama orang-orang yang bersikuku untuk mau pacaran, ya, yang siap untuk sakit, ya, jadi orang-orang yang nanya hal ini adalah orang-orang yang siap untuk sakit pasti. Ya, jawabannya adalah, ya terus kenapa kalau dia berjanji begitu? Karena memang biasa orang kalau suka sesuatu pasti dia banyak janji. Tapi saya melihat sudah banyak orang-orang yang berjanji yang akan mengikuti pindah agama, ya sama-sama datang ke gereja. Malah tadinya dia Kristen, sama-sama Kristen bukan pindah agama. Tapi dia tidak sungguh-sungguh pacaran dengan seorang wanita atau pria. Dia berjanji akan sungguh-sungguh karena salah satu pasangan ini pelayan Tuhan. Dia ikut aktif, tapi pada akhirnya setelah dia menikah, ya udah kembali lagi. Memang dia tidak mencintai Tuhan. Jadi yang pasti adalah kalau kita menikah dengan orang yang cinta Tuhan saja kita bisa kecewa, apalagi orang yang tidak kenal Tuhan, sudah pasti kita akan tersakiti. Wow, ini kayak lagu Gering Nije ya. Mana janji manismu. Nggak usah nyanyiin, durasi. Tapi kok, aku juga sering gitu kan ngobrol sama teman-teman, terus kayak ngomongin tentang beda agama gini. Terus mereka tuh kayak biasa aja ya? Iya, mereka malah sekarang tuh kayak punya orang tua yang kayak mereka bilang nyokap bokap gue beda agama kok sampai sekarang masih baik-baik aja gitu. Kayak menurut Koko gimana? Kenapa orang suami istri beda agama keluarganya baik-baik saja? Baik-baik saja kan di mata orang lain. True. Bukan di mata yang ngejalanin sebenarnya ya. Nah kenapa mereka bisa kelihatan baik-baik saja di mata orang lain? Karena tujuan hidup mereka itu berbeda. Ya, udah pasti beda agama akan mempengaruhi perbedaan tujuan hidup. Tujuan hidup untuk tujuan pernikahannya pasti juga berbeda. Jadi kenapa mereka baik-baik saja? Karena mereka sudah hopeless sama tujuan pernikahannya. Mereka hidup suami istri tanpa tujuan pernikahan, makanya baik-baik saja. Seorang suami istri yang sama-sama beriman, sama-sama pelayan Tuhan saja, itu terus saling mengasah. Kata firman Tuhan kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Suami istri yang saling menajamkan karena dia punya visi pernikahan yang mau dia capai. Tapi kalau suami istri yang kelihatannya baik-baik saja, ya kita lihat banyak juga di gereja ya, suami istri kelihatannya fine-fine saja. Kok kelihatannya bahagia-bahagia saja, hidupnya kaya raya, kelihatannya fine-fine saja. Tapi coba kalau dilihat, mereka baik-baik saja karena mereka gak punya tujuan pernikahan. Mereka hidup cuman jalanin aja. Tujuan pernikahanlah yang membuat suami istri akan saling menajamkan. Suami istri yang beda agama sudah pasti tujuan pernikahannya nggak ada, pasti nggak ada. Kalau cuma sekedar mau punya anak, mau punya bisnis bagus, saling mendukung dalam pekerjaan dan mendidik anak dengan baik, ya tanda kutip mendidik anak dengan baik menurut persepsi mereka, menurut saya itu bukan tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah bagaimana suami istri bersepakat, bagaimana mereka berdua bersama-sama bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi. Itulah tujuan pernikahan. Tadi benar banget sih yang menurut Coach Syam bilang. Memang kalau orang paksain cinta beda agama ya ujung-ujungnya udah tahu sakit sih. Jadi guys come on, jangan diterusin sih mendingan. Tapi kalau mau diterusin terserah tadi kata Syam, kata ngomong apa gue? Kata Coach Syam. Ya, kalau kalian siap sakit ya terusin aja. So, hey, we're gonna masuk ke dalam sesi 4 guys. Aku harus jujur dari Chris Patti. Come on band, sing it. Dengan sisi lainmu
dalam lagi guys. Aku harus jujur. Ini mulai berat ya, mulai berat. Tapi ini adalah hal penting dalam cinta, harus juga diomongin karena ini juga become a trend nowadays. So, kita akan ngomongin hal ini, yaitu tentang LGBT. Rahel atau Levina, mau nanya apa? Kalau gini kok, ada beberapa orang yang ngerasa dia tuh terjebak di tubuh yang salah gitu. Dalam arti ya mungkin dia tubuhnya itu seorang wanita, cuman dia ngerasa kayaknya kok dia lebih ke cowok gitu ya, apa ya, kepribadiannya mungkin, tapi hobinya main bola. Iya. Temen gue ada tuh. Mungkin yang kayak gitu, cuman tubuhnya itu wanita gitu. Nah, gimana caranya biar dia tahu gitu, dia tahu kalau Tuhan ciptain manusia nggak mungkin salah, dia bilang gitu misalnya. Gimana cara dia tuh mau berubah? Caranya apa, ada cara khusus atau gimana? Menurut Oke. Koko? Terjebak di dalam tubuh yang salah kan mungkin dia pria tapi dia merasa harusnya mendingan saya jadi wanita deh gitu ya. Atau dia wanita tapi aduh andaikan saya bisa jadi pria gitu ya. Saya lebih enak jadi pria deh gitu ya. Jadi nah biasanya inilah yang tadi saya bilang bahwa perspektif tentang diri kita, tentang cinta itu tentang Allah, tentang diri kita dan tentang orang lain. Harusnya kita belajarnya di dalam keluarga. Nah biasanya ini didikan tentang di dalam keluarganya tidak mendidik dia, tidak mengajarkan dia bagaimana dia bisa menilai oh Tuhan tuh seperti ini, diri saya tuh seperti ini, orang lain tuh seperti ini. Nah kalau mereka merasa terjebak di dalam situ, bagaimana supaya mereka pulih? Mereka mesti cari Tuhan. Mereka mesti cari Tuhan supaya dia bisa bercermin. Nah bagaimana cerminnya? Cerminnya bukan pakai cermin di kamar dia, bercerminnya sama firman Tuhan. Siapa dia di mata Tuhan, siapa dia waktu ketika Tuhan menciptakan dia, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan dia. Tanpa ini dia pasti akan terus terjebak. Seorang wanita yang merasa dia wanita pun juga kadang-kadang suka terjebak. Saya tuh wanita yang seperti ini, tahu nggak? Ini diri saya, dengan bangganya kan ngomong gitu ya. Saya nggak bisa kayak gitu, saya orangnya kayak gini. Wah bangga banget, padahal dia salah. Ya jadi terjebak di dalam perspektif diri dia yang salah. Nah bagaimana cara bercermin? Dia mesti bercermin pada firman Tuhan. Cari orang-orang yang bisa menguatkan dia. Cari firman Tuhan, ayat-ayat itu. Dia mesti confession ya, cari ayat yang dia bisa, ayat itu bisa dia pakai untuk confession. Waktu dia merasa saya lebih baik jadi laki deh daripada saya sekarang perempuan kayak gini. Nah waktu dia ingat begitu, dia harus cari ayat yang bisa menguatkan dia. Dia mesti confession. Enggak, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menjadikan saya, Tuhan sudah menenun saya dari rahim ibu. Nah mesti begitu. Nah lama-lama confession itu akan membuat dia pulih. Gitu. Itu berobat jalannya. Gitu. Dan sudah jelas banget sih di Alkitab, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya guys. Adam dan Hawa, nggak ada Adam dan Budi, Adam dan Hawa guys. So exactly, yang harus kita cerminkan adalah bukan kita dengan diri kita sendiri, bukan kita dengan pikiran kita, tapi kita dengan Kristus, kita dengan firman Tuhan. So gue sering banget ajak teman-teman untuk bisa berpikir apa yang menjadi pikiran Kristus, bukan apa yang menjadi pikiranmu atau pikiran orang lain tentangmu. Juga berperasaan seperti perasaan Kristus, bukan perasaan orang lain, perasaan orang tuamu, perasaan bersalahmu sendiri, tetapi perasaan Kristus atas kehidupanmu. So hari ini guys, sama-sama kita pejamkan mata kita yuk. We'll take this moment sepenuhnya untuk bisa kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Karena cinta sejati itu hanya bisa didapat di dalam Kristus. Teman-teman gak bisa dapat cinta itu dari orang lain, karena orang lain hanya bisa menyakitkan karena cinta itu sakit, dari kata Kosyam. Cinta ini membunuhku, kata Rian Demasif. But hey, you know what? Cinta yang tulus, cinta yang tidak pernah mengecewakan kita, cinta yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah cinta sejati kita. So why don't we sing right now? Ini adalah lagu yang sangat bagus banget. Dan lagu yang kita pernah nyanyikan di Natal kemarin. Cinta sejati. Come on guys, as we worship God.
ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu telah teruji lalui rentang sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu dan telah teruji lalui rentang sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Wow, wow. Cinta sejati cuman cintanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. So, thank you so much Ko Syam. Kita Makasih. belajar banyak, kita belajar Makasih, banyak. Thank Betul you. Eco banget. Generation. Makasih kok. Iya. Sama-sama. Kita belajar banyak banget sih pastinya Banget sih. dari Ko Syam. Iya, Setuju ya? betul. Setuju. Ya. Dan hey, hopefully this is not just the first. Ini bukan hanya pertama kali. Ya. Kita akan undang Ko Syam lagi di acara-acara selanjutnya. Teman-teman setuju? Nggak setuju? Oh, itu siapa yang bilang tuh? Setuju. Oh setuju ya? Setuju? Bener dong, setuju dong. Setuju, setuju. Ya, ya kita akan undang Ko Syam lagi di acara-acara selanjutnya. Dan teman-teman semuanya, this is the Valentine's Day that we have for you. Maybe it's not perfect. Kita masih banyak salahnya, kita manusia biasa. Tapi aku satu yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan setiap kita. Amin. Dan percayalah, cinta akan datang di waktu yang tepat. Dan cinta Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. So, it's a wrap guys. Dan hopefully teman-teman terberkati hari ini. Teman-teman bisa langsung mengunjungi website kita juga. Di situ ada berbagai informasi tentang kita. Teman-teman bisa join komunitas sel. Teman-teman bisa taruh prayer request di sana. Teman-teman bisa taruh praise report di sana. Dan hopefully kita bisa membantu teman-teman dan kita bisa ada buat teman-teman semuanya. Karena itu yang dibutuhkan teman-teman di masa online ini. Kalian tidak sendiri. We are here for you. We are here for pray for you. We are here for celebrate with you. Dan kita ada buat teman-teman semuanya pokoknya. So see you guys next week and God bless you. Bye.